Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menemani pengantar untuk edisi kali ini. Saya akan menyampaikan kisah-kisah tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Kali ini kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqail bin Abi Thalib, yang saat masuk Islam masih ada di dalam jiwa keraguannya terhadap utusan Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kegundah gulanaan Uqail ini kemudian sudah terbaca oleh Rasulullah. Maka ketika kemudian Rasulullah berkeliling kota Mekah, Uqail diajaknya, diberikan pembelajaran tentang keyakinan bahwa apa yang nanti disampaikan oleh Rasulullah mudah-mudahan akan meyakini bahwa memang Rasulullah adalah utusan Allah yang sempurna. Saat kemudian bertemu dengan masyarakat, Rasulullah berbincang, masyarakat tidak ada sungkannya, ngobrol, bertanya. Subhanallah, kalau Rasul punya sesuatu diberikannya, sampai ada masyarakat yang pun memberikannya. Membuat Uqail takjub bagaimana akhlak Rasulullah, menyapa dari yang punya kedudukan tinggi sampai yang terendah, diajak ngobrol, duduk. Kalau orang Betawi bilang ngedeprok lah, ya, mereka bergaul dengan Rasulullah tidak ada batasan-batasan. Seorang pemimpin dunia akhirat dengan yang dipimpinnya, yang disebut umatnya. Saat mereka kemudian dari gang ke gang, ke kampung-kampung, tiba-tiba Rasulullah dikagetkan dengan satu ekor unta yang begitu ketakutan. Larinya begitu luar biasa hingga sempat ingin menabrak Rasulullah. Namun tatkala kemudian unta ini melihat siapa yang dihadapannya, kemudian unta mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Uqail menyaksikan bagaimana unta mengucapkan salam dan Rasul menjawabnya. Satu di antara pembelajaran kepada Uqail, wah, ini benar mukjizat Rasulullah, dia bisa bicara dengan binatang. Maka apa dialognya? Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kau begitu ketakutan wahai unta? Maka unta pun menjawab, ya Rasulullah, lindungi saya, berikan saya perlindungan sebab majikan saya sedang mengejar saya untuk saya disembelihnya. Apa sebabnya? Kau lari dari majikan engkau. Aku lari sebab karena majikan saya ini, ya Rasulullah, terlalu malas dalam hal ibadah kepada Allah. Ya, ketika malam tiba, terlelap tidur hingga kemudian subuh, dan isya-nya dia tidak kerjakan. Itu berulang-ulang ya Rasulullah. Subhanallah, binatang peliharaan tuh selalu menyaksikan keadaan majikannya. Mungkin kalau sekarang kita memelihara binatang-binatang seperti burung, kemudian ikan, kucing, juga sama sesungguhnya dia menyaksikan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Jadi sebab saya lari dari dia ya Allah, ya Rasulullah, sebab dia tuh terlalu malas ibadah kepada Allah. Pada saat menjelang malam tidur isya bablas. Maka saya tidak mau datang azab dari Allah kepada saya, kata unta. Oh seperti itu ya, makanya saya ingin lepaslah dari majikan seperti ini. Saya tidak mau punya majikan malas ibadah kepada Allah. Maka tidak lama jemaah rahimakumullah datang itu majikannya dengan menghunuskan pedang. Melihat ada unta di belakang Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, berikan unta itu karena itu milik saya. Kata Rasulullah, sebentar. Saya akan memberikan unta ini kepada engkau karena memang ini milik engkau. Betul. Tapi unta ini minta perlindungan kepada saya. Kenapa dia lari dari engkau? Karena dia sudah memberikan alasan bahwa engkau termasuk hamba Allah yang hanya bisa memelihara unta, tapi tidak bisa memelihara diri dalam hal ibadah kepada Allah. Kau tinggalkan sholat isya sebab karena kau malas. Itu pengaduan unta kepada saya. Saya akan serahkan unta ini kepada engkau kalau engkau mau berubah. Subhanallah, orang ini juga bingung. Itu karena perannya ya Rasulullah? Iya. Dan dia akui, betul ya Rasulullah, saya ini terlalu lelah siangnya, jadi malam jadi malas kalau untuk sholat isya. Nah, apa yang dikatakan unta itu betul, wahai saudaraku. Akhirnya dia, kalau kau ingin berubah, unta ini aku akan kembalikan. Maka dia berkomitmen, ya Rasulullah, saya takjub dengan pemberitahuan unta ini kepada engkau. Apa yang disampaikan betul, saya akui, dan saya akan berubah ya Rasulullah. Setelah ini saya akan berubah. Kalau saya tidak berubah, maka unta ini akan saya berikan kepada engkau ya Rasulullah. Maka akhirnya
Setelah itu Rasulullah berkata kepada unta, "Wahai unta, kembalilah kepada majikanmu, karena majikanmu ini berkomitmen di hadapanku bahwa dia akan berubah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, binatang peliharaan pun sesungguhnya menyaksikan ibadah majikannya. Kalau dia ibadah kepada Allah, maka dia akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan majikannya. Ini membuat Uqail takjub melihat bagaimana Rasulullah berdialog dengan unta. Akhirnya meyakini terhadap diri Uqail bahwa inilah Rasulullah yang sesungguhnya. Dan subhanallah, akhirnya Uqail dalam hal akidah lebih mantap setelah diajak berpengetahuan keliling Mekah dengan Rasulullah. Semoga jamaah rahimakumullah, apa yang kemudian diambil pembelajaran pada kisah ini, apapun yang saat ini berada di lingkungan kita, jadikan sebagai motivasi untuk senantiasa selalu meningkatkan diri kita kepada Allah dalam hal ibadah. Apakah itu berupa binatang peliharaan ataupun harta-harta, jangan jadikan mereka sebagai sumber kemalasan kita, justru sebagai sumber taqarrub kita kepada Allah semakin sempurna. Semoga ibadah pada hari ini, terutama ibadah puasa, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan edisi Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.